Akhir-akhir ini kamu sering takut nggak sih? Atau semakin dewasa ini kamu juga merasa takut untuk melangkah, takut untuk melihat ke depan? Kamu ngerasa takut kalau nanti gagal gimana? Kalau nanti ini gimana? Kalau nanti itu gimana? Sini aku kasih tahu. Jangan sampai rasa takut itu menghalangi kamu untuk mencapai impian kamu. Kenapa sih kita itu ngerasa takut? Kalau menurut aku salah satunya karena kita nggak tahu ilmunya. Kita punya satu hal besar, tapi kita nggak punya ilmunya. Akhirnya kita ngerasa takut untuk melangkah. Ya nggak sih? Coba aja kita punya perencanaannya matang. Kita punya tahu ilmunya. Aku rasa kita akan enjoy aja untuk menjalani itu semua. Maka dari itu, coba deh buat belajar. Jangan pernah lelah untuk belajar. Jangan sampai rasa takut itu menghalangi kamu untuk menggapai impian kamu. Ketahui cara melawannya dan mulailah mencintai diri sendiri secara mendalam. Ngelawan rasa takut di dalam diri sendiri, itu kunci utamanya adalah kita itu mencintai diri kita sendiri. Memang rasa takut itu bagian dari hidup kita. Aku rasa setiap orang punya rasa takut, tapi kalau sampai rasa takut itu berlebihan dan menghalangi kita untuk mencapai impian kita, aku rasa itu suatu hal yang harus benar-benar disembuhkan. Karena itu bisa jadi penghalang terbesar dalam perjalanan menuju pencapaian diri dan kebahagiaan kita. Kayak kita nih mungkin yang masih muda, rasa takut ini tuh bisa berakar dari berbagai sumber. Contohnya mungkin kita takut gagal, kita takut mendapatkan penolakan, kita nggak berani melawan rasa takut, kita kurang mencintai diri kita sendiri. Atau kadang kita ngerasa aku udah mencintai diri aku sendiri kok. Tapi apakah kamu pernah bertanya, apakah kamu udah benar-benar tulus mencintai diri kamu sendiri? Jangan-jangan kamu hanya ngomong kamu mencintai diri kamu, tapi sebenarnya di dalam diri kamu nggak setulus itu untuk mencintai diri kamu. Lalu gimana sih caranya menghadapi rasa takut? Ini sepengalaman aku ya. Jadi aku mulai untuk mengenali dan menghadapi rasa takut aku sendiri. Langkah pertama yang aku lakukan adalah mengenali apa yang membuat aku takut. Kalau kita tuh nggak tahu apa yang membuat kita takut, kita nggak akan pernah tahu bagaimana caranya untuk menghadapi rasa takut itu. Jadi aku waktu itu mulai untuk menulis ketakutan aku dan menganalisis asal-usulnya. Apakah ketakutan ini tuh rasional atau hanya perspektif negatif yang gak ada dasarnya? Menghadapinya secara langsung, meskipun menakutkan. Tapi kalau kita gak benar-benar tahu kenapa kita takut, aku yakin kamu juga gak akan pernah tahu apa yang harus kamu lakukan untuk menghilangkan atau mengurangi rasa takut itu. Dan mulailah untuk mengubah pola pikir. Rasa takut itu seringkali diperparah oleh pola pikir negatif kita sendiri ya kan. Coba buat ubah cara berpikirnya dengan menggantikan pikiran negatif dengan afirmasi positif. Misalnya kita kan biasanya sering ngomong nih, aku tidak akan pernah berhasil. Coba deh kita ganti dengan aku mampu mencapai apapun yang aku inginkan dengan usaha dan kerja keras serta doa yang selama ini aku ucapkan. Jangan lagi mengatakan hal-hal negatif dalam diri kita sendiri. Karena semakin kita merasakan dan meratapi ketakutan itu, maka rasa takut itu akan semakin besar. Umpamanya nih, kamu pernah gak sih kayak ngerasa takut buat melangkah, terus kamu hanya fokus pada rasa takut kamu,
pasti rasa takut kamu tuh akan semakin besar dan semakin besar. Tapi saat kamu berfokus pada solusinya, gimana menghadapi rasa takut ini, gimana caranya untuk mengambil langkah pertama kamu, aku yakin banget rasa takut kamu itu akan berkurang dan kamu punya ilmu untuk bisa ngelangkah satu langkah aja dan melawan rasa takut yang ada di dalam diri kamu. Ambillah langkah kecil. Mulai dengan mengambil langkah kecil, selangkah demi selangkah untuk mencapai tujuan kamu. Setiap pencapaian, sekecil apapun itu, akan memberikanmu kepercayaan diri untuk melangkah lebih jauh. Ingat ya, bahwa setiap perjalanan besar itu dimulai dari langkah kecil. Kita nggak mungkin bisa menjangkau langsung ke ujungnya tanpa kita mau berjalan sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Gak kayak gitu juga konsepnya. Makanya kenapa ada proses dan bagaimana kita itu harus bisa untuk menikmati setiap proses itu. Karena setiap proses itu berarti untuk kita bisa mencapai hal besar yang selama ini kita inginkan. 1-2 kali gagal, jangan pernah takut untuk tetap mencobanya. Belajar dari kegagalan. Kegagalan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jangan biarkan ketakutan akan kegagalan ini menghentikan kamu. Lihat setiap kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Ingatlah bahwa orang sukses itu juga pernah mengalami yang namanya kegagalan. Tapi mereka nggak berhenti. Mereka tetap berusaha. Yang harus dirubah itu adalah strateginya, bukan tujuannya. Tetap punya mimpi yang besar, tetap punya tujuan, tetap punya goals. Yang harus dirubah adalah jalannya. Kalau satu pintu tertutup, bukan berarti semua pintu tertutup. Kamu hanya perlu untuk tetap percaya diri dan mencoba membuka pintu-pintu yang lain. Kalau kamu berhenti saat ini, maka semuanya selesai. Jadi cobalah untuk berpikir dengan tenang dan coba membuka pintu yang lain. Karena orang sukses itu tidak pernah membiarkan hal itu tuh berhenti. Mereka akan terus mencoba dan mencoba. Pernah gak sih kamu dengar quotes kayak gini? Rasa takut hanya ada dalam pikiran kita. Saat kita berani menghadapinya, kita akan menemukan kekuatan sejati dalam diri kita. Saat kita berani melawan rasa takut, kamu membuka jalan untuk mencintai diri sendiri lebih dalam. Jadi ingatlah, mencintai diri sendiri adalah proses yang membutuhkan waktu. Tetapi setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawa perubahan besar dalam hidup kamu. Mulai hari ini, mulai saat ini, coba kamu lawan rasa takutmu. Dan mulailah mencintai diri kamu sendiri sepenuh hati.